Shalom sahabat Toto, kita akan fun reading untuk 6 siu kelas berat di bulan Mei yang akan banyak dapat duit dadakan, tidak terduga-duga ya. Itu adalah siu yang kelas berat di bulan Mei. Kita akan lihat ya. Siu pertama kelas berat yang ada di bulan Mei. Siu apa yang muncul? Langsung muncul ternyata ya, siu kelinci adalah siu kelas berat pertama yang akan mendapatkan duit dadakan banyak banget. Tiba-tiba aja datang duit berhamburan. Kita akan lihat kenapa siu ini dibilang kelas berat ya. Yang pertama adalah kelincahan siu kelinci dalam mengambil peluang, mempergunakan kesempatan. Itu ya yang pertama ya. Yang kedua, siu ini benar-benar tulus ikhlas ya. Kalau menolong orang tulus, kalau membantu orang tuh ikhlas banget. Selain itu, yang menjadi paling menonjol dari siu kelinci adalah bagaimana dia cara mencari solusi, menyelesaikan masalah dengan sangat baik. Itu ya, mengapa siu kelinci menjadi siu kelas berat di bulan Mei. Karena berbagai solusi, berbagai masalah bisa dia pecahkan dengan solusi yang sangat baik. Sehingga dia banyak mendapatkan uang dadakan ya. Entah itu tender dadakan, kemudian orderan-orderan mengalir deras, atau juga komisi bonus harta warisan yang tiba-tiba meluncur kepada dia. Diaminkan ya di kolom komentar ya siu kelinci. Kita nggak bahas yang kejelek-kejelekannya ya. Kita bahas kebaik-baikannya aja untuk menarik energi positif yang lebih besar. Kita lanjutkan siu kedua yang menjadi siu kelas berat di bulan Mei akan banyak mendapatkan uang dadakan. Udah cukup panjang ya, nggak muncul-muncul siunya. Dia adalah siu naga. Siu kedua yang menjadi siu kelas berat di bulan Mei akan banyak banget mendapatkan uang dadakan ya. Emas, permata, intan, berlian ya, siu naga. Siu naga adalah siu yang berintegritas tinggi. Itu adalah salah satu kebaikan, keunggulan siu ini. Kemudian memang dilahirkan sebagai siu yang menjadi seorang pemimpin, karakter yang kuat, dan memang dibekali sejak lahir bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Selain itu, siu naga adalah siu yang benar-benar bisa menghargai dirinya sendiri, juga menghargai orang lain. Dia benar-benar bisa menimbang kapan dia harus arogan, kapan dia harus rendah hati. Walaupun kalau di suasana biasa, bila dia tanpa tujuan, kecenderungannya adalah arogan. Tetapi kita yang negatif nggak bilang ya. Kita nggak bilang kalau naga arogan ya, nggak usah ya. Ya itu udah bilang mbah. Iya, tapi kita nggak usah bilang sekali lagi ya kalau naga itu sering arogan, sering apa tuh namanya, gengsian gede. Itu yang jelek-jelek kita nggak usah sebutkan ya. Mbah disebutkan 2 kali malah. Yang ketiga, keunggulan daripada siu naga selain integritas yang tinggi adalah kepercayaan diri yang kuat. Kemudian kedermawanannya bisa sangat luar biasa. Itu yang menyebabkan dia menjadi siu kelas berat. Yang kedua, di bulan Mei kita akan lanjutkan siu berikutnya. Yang menjadi siu kelas berat di bulan Mei akan banyak mendapatkan uang dadakan ya. Baik itu dari order, dari tender yang mendadak, dari uang kaget yang tiba-tiba datang, ada komisi bonus atau apa ya namanya, peluang-peluang bisnis yang banyak ya. Itu yang menyebabkan para siu ini mendapatkan julukan siu kelas berat di bulan Mei. Apa-apa dimenangkannya gitu ya. Siu monyet yang ketiga. Jangan lupa atau terima kasih yang sudah menyebutkan siu MYT, ada siu mangke ya, atau siu monet. Supaya tidak di skip sama YouTube ya. Komen kalian bisa di skip kalau ada kata-kata monyet gitu ya. Oke mbah, monyetnya jangan keras-keras, ntar kita tersinggung nih mbah.
Iya, jangan keras-keras ya monyet. Kita ganti dengan MYT ya, gitu ya maksudnya ya. Kenapa sio monyet menjadi sio kelas berat di bulan Mei? Di tahun yang kemarin, sio monyet di tahun kemarin dan kemarinnya lagi 2 tahun berturut-turut, sio monyet agak naik turun ya, naik turun ya. Tapi di tahun ini dia akan memanjat dengan sangat tinggi. Itu karena kejeliannya ya. Bagaimana sio monyet bisa mengolah data itu dengan baik, sehingga dia sangat akurat di dalam menentukan tujuan-tujuannya. Kemudian selain itu kelincahannya ya, hampir mirip dengan sio kelinci, lincah dalam mencari kesempatan, mencari peluang. Sio monyet lebih ke pendekatan personalnya ya, jadi mencari kliennya yang lebih jago, membuat suasana itu baik, membuat suasana itu menjadi peluang-peluang emas bagi dia. Kalau kelinci dengan keadaan, tapi sio monyet dengan person to person gitu ya. Kekurangan sio monyet nggak usah ya, kita nggak ngomong yang negatif. Saat ini kita tarik yang positif saja. Begitu ya sio monyet, diaminkan di kolom komentar ya. Mbah kurang satu mbah sio monyet, kelebihannya apalagi nih salah satunya. Selain dia pandai untuk bersosialisasi dan menarik link yang banyak, menyusun jaringan, kali ini sio monyet sangat hoki ya, itu kelebihannya ya. Sangat beruntung, keberuntungannya tuh datang dengan tiba-tiba berkat doanya yang tidak berkesudahan. Intinya di bulan Mei ini sio monyet tingkat spiritualnya naik tinggi. Jadi bagi kalian yang saya sio monyet mbah berkali-kali keluar tapi nggak hoki-hoki ya, nggak dapat. Koreksi diri kalian, kemudian susun acara doa sembahyang yang benar-benar betul ya, karena kadang-kadang kita tuh sembahyang asal-asalan hanya untuk memenuhi hari Minggu ya ke gereja, yang Muslim sholat 5 waktu, yang agama lain Buddha, Hindu ke pura ke vihara hanya sekedarnya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi ibadah harus benar-benar dimaksudkan untuk kita berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Beberapa kita sering ya kalau ditanya mau kemana, mau ke gereja, mau kemana, mau ke masjid sholat, untuk apa? Untuk masuk surga. Nah itu yang sebenarnya menurut saya sih boleh sih, tapi itu terlalu transaksional ya. Kalian beribadah untuk masuk surga ya, tapi bukan untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa ya. Harusnya tujuan utama itu kita untuk ngobrol, untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Surga itu bonus saja ya, sampingan ya, side job surga itu. Karena kalau kita udah bertemu dengan Yang Maha Kuasa, tempatnya ada di surga. Begitu ya. Mungkin yang beribadah, mungkin saya juga nggak bener-bener banget ya. Tetapi paling nggak menurut saya sih memang harus tujuannya itu ya. Bukan transaksional kita dapat pahala dan masuk surga ya. Tetapi untuk kita bisa lebih dekat mengenal dan berbicara langsung, berada seistana dengan Yang Maha Kuasa gitu ya. Mbak udah mbak, lanjut aja mbak, kita lanjutkan sio kelas berat berikutnya ya. Kita lanjutkan sio kelas berat berikutnya. Dia adalah sio langsung muncul ya, sio anjing dan sio kambing ya. Nanti kita berarti tambah satu lagi ya, kita jadikan 7 aja deh ya. Karena ini muncul sio anjing dan sio kambing. Sio anjing jelas kekuatan utama adalah kesetiaannya terhadap pekerjaan, terhadap usaha, tidak mudah bergonta-ganti, terhadap perusahaan juga. Untuk itulah dia akan menjadi sio kelas berat yang berikutnya ya. Kemudian sio anjing saat ini berintuisi sangat tinggi, naluri bisnisnya meluncur ya, keluar dengan kuat. Biasanya sih yang kuat naluri bisnisnya adalah sio macan, sio naga, sio babi ya. Sio monyet juga sih. Tetapi kali ini sio anjing benar-benar naluri bisnisnya, insting bisnisnya menguat banget. Kemudian kesetiaannya memang sudah diakui ya. Yang berikutnya, kenapa dia menjadi sio kelas berat?
di bulan Mei adalah bagaimana dia bukan saja mengambil peluang, tetapi dia menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Oke, yang negatif nggak usah ya. Kita kali ini ngobrolin yang positif untuk menarik energi positif lebih besar lagi. Yang berikutnya Mbak, Sio Kambing. Oke ya, Sio Kambing adalah sio yang kuat kokoh pendiriannya. Itulah yang membuat dia menjadi sio kelas berat yang berikutnya. Kemudian dengan keteguhan hatinya dan ketabahan hatinya itulah dia bisa mendapatkan uang kaget yang banyak banget. Mungkin bosnya iba atau bukan iba lagi ya, memberikan prestasi kepada dia. Atau klien bisnis, partner bisnisnya mempercayai dia dengan tender yang gede, pekerjaan yang gede. Itulah yang menjadi uang kaget super besar buat sio kambing. Satu lagi Mbak, kurang satu lagi ya, ketabahan hatinya tadi ya, itu dihitung ya. Bukan hanya kemajuan saja, tetapi ketabahan hatinya, kekuatannya untuk bangkit lagi saat jatuh di bulan Mei ini menjadi kekuatan justru yang utama dari seorang sio kambing. Oke, kita lanjutkan sio berikutnya, sio kelas berat berikutnya. Dia adalah sio kuda. Selamat ya sio kuda ya, menjadi sio kelas berat ke-6. Sio kuda kebaikannya apa aja Mbak? Jelas dia pekerja keras ya. Sio kuda selalu cerah ceria. Di bulan Mei ini entah mengapa dia ceria melulu ya. Jadi kekuatan dari sio kuda itu sebenarnya keceriaannya. Bagaimana dia bisa menghidupkan suasana ya. Dan itu akan membuat energi positif datang terus-menerus. Orang-orang tertular dengan energi positif, termasuk klien, rekan bisnis, customer, dan sebagainya. Jadi senang mendekat dengan dia. Akhirnya kang taunya banyak ya, usahanya jadi banyak. Peluang-peluang bisnisnya jadi banyak gitu ya. Kita akan lihat sio berikutnya. Dia adalah sio tikus yang menjadi sio ke-7 yang mempunyai kesempatan untuk menjadi sio kelas berat yang berikutnya. Sio tikus kan kecil Mbah, bagaimana dibilang kelas berat? Bukan bobotnya ya anak-anak ya. Biar kecil, tapi sio ini cerdik banget. Kekuatan yang utama dari sio tikus di bulan Mei adalah penyusunan anggaran yang tepat, penyusunan rencana yang tepat. Kemudian apa tuh market plan-nya bagus ya, market plan-nya bagus sehingga perencanaan forecast jangka pendek, jangka panjang, rencana jangka pendek, jangka panjangnya semua berjalan dengan lancar sehingga di bulan Mei berkesempatan untuk dinobatkan menjadi sio kelas berat yang ke-7 dan akan banyak mendapatkan uang kaget yang berdatangan kepada dia. Selamat ya sio tikus, semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Ambil energi positifnya, serap semua dan jadikan itu sebuah afirmasi yang kuat untuk kalian menjadi yang mendapatkan uang kaget dari sana sini, dari 10 penjuru mata angin. Salam sahabat Tutu.